Haleluya. Nah, mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dan merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus.
atas hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Selamat malam. Saya ucapkan kepada semua jemaat yang mengikuti siaran ibadah kita pada malam ini. Kita mengucap syukur karena sekali lagi kita boleh bertemu dalam persekutuan doa kita pada malam ini. Jadi sebelum kita mendoakan beberapa perkara, saya membawa kita melihat di dalam firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Saya baca. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku menyatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapakah aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawaku akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, apa yang kita ambil di sini dari teks pembacaan kita pada malam ini, menjadi pokok renungan kita adalah di sini Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Ini pesan Tuhan Yesus. Dia mengajar mereka supaya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, sebelum dia memberitahu mereka supaya saling mengasihi, terlebih dahulu Yesus memberitahu kepada mereka. Kalau kita melihat dalam ayat yang
31 dan 33. Kalau kita melihat, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Sesudah Yudas pergi meninggalkan mereka, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid satu perkara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi itu yang pesan yang Tuhan beritahu kepada murid, di mana dia berkata tinggal seketika, kalau kita melihat hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Itu kata Tuhan kepada mereka. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah di mana Tuhan akan mati. Tuhan Yesus akan mati. Dia akan disalibkan di atas kayu salib, menjadi korban untuk menebus dosa kita umat manusia, saudara. Jadi itu makanya dia berkata kepada para murid. Kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka hanya tinggal sesaat ataupun bukan tinggal seketika aku bersama kamu. Waktu dia berkata begitu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapakah aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberi nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau beri kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku. Murid Tuhan Yesus, termasuk kita melihat Simon, dia tidak paham apa yang dikatakan oleh Tuhan, di mana dia mau mengikut Tuhan ke tempat yang Tuhan Yesus pergi itu. Tetapi Yesus berkata bukan masa sekarang engkau boleh mengikut, tapi kelak, kata Tuhan. Terus kata
aku sanggup melakukan apa saja untuk ikut kamu, sanggup serah nyawa. Tetapi Tuhan kata, sebelum ayah berpokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, apa yang kita melihat dari di sini, sebelum lepas Yesus memberitahu hanya seketika dia bersama mereka, dia memberi satu pesan penting kepada para murid. Pesan itu kalau kita lihat ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini kata Tuhan Yesus kepada mereka. Yesus mengingatkan mereka agar mereka saling mengasihi. Kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kamu sebagai pengikutku. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini yang kita melihat, mengasihi dengan kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini mengingatkan kita juga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama saya baca, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita kerana ketidakadilan, tetapi ia bersukacita kerana kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita hanya tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
Nah, kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Kalau kita melihat kata Paulus di sini, sekalipun aku dapat berkata kata dalam bahasa manusia maupun bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan apa yang kita melihat betapa pentingnya kasih yang dari Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti apa yang dikatakan Paulus, kita ada pemberian untuk berkata dalam berbagai bahasa maupun bahasa malaikat, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Kita punya iman yang besar, melakukan mukjizat, tapi kalau tidak ada kasih pun tidak berguna. Kita ada harta ataupun menyerahkan diri untuk dibakar, tapi tidak ada kasih, tak berguna. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada 11 murid, karena satu orang yang mengkhianatkan telah keluar. Jadi mereka 11 ini berkumpul. Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan memesan mereka supaya karena Dia telah mengasihi mereka, dan kamu juga harus saling mengasihi. Dan ayat yang terakhir yang Tuhan kata kepada mereka, kalau kita melihat tadi, kalau kita melihat, dengan demikian semua orang akan tahu bila kita saling mengasihi, bila kasih Tuhan itu ada. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Orang tahu, oh itu orang percaya, itu orang Kristen, karena mereka melihat buah Roh Kudus, itu kasih, itu ada dalam kita, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi apa yang kita melihat di sini, ini mengingatkan kita, dimanapun kita berada, kita harus menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita, biarlah kasih itu akan dirasakan. Mungkin itu suami kita, istri kita, anak-anak, bahkan jiran kita, tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, itu ada di dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Dengan demikian orang tahu bahwa kita adalah orang yang percaya. Jadi sampai di sini renungan kita pada petang ini, malam ini. Mari kita berdoa sebelum kita tutup persekutuan doa kita. Kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami
muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan sanggup mati di atas kayu salib karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan mengingatkan kami agar kami saling mengasihi di dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu. Bapa, pada malam ini kami bersatu dalam doa, ingatkan bagi negara kami, negeri kami, bahkan bandar kami, kampung kami, agar Tuhan mencurahkan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami. Lebih lagi COVID-19 yang telah muncul lagi di beberapa tempat. Kami berdoa agar dalam nama Yesus orang Nazaret kami hancurkan, kami patahkan segala roh penyakit COVID di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan Tuhan dinyatakan, dicurahkan ke atas kami sebagai orang yang ada di negara, di negeri. Kami juga doa untuk para dokter, para nurse, polis, para orang yang terlibat dalam menjaga keselamatan kami. Tuhan lindung, Tuhan jaga mereka, Tuhan bungkus dengan darah. Mereka melakukan tugas ini. Mereka berjauhan dengan keluarga mereka. Kuatkan, hiburkan hati mereka. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami doa untuk seluruh jamaat komuniti utuh ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau menjauhkan umat-Mu dari kuasa kegelapan. Kami berdoa agar keluar masuk jamaat dilindung dan dijaga oleh Tuhan. Berdoa agar jamaat terus diteguh, dikuat dalam iman, dalam keadaan COVID ini. Jamaat terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Mungkin ada jamaat yang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan berkurangan semenjak COVID-19 ini. Kami doa agar Tuhan tolong mereka, Tuhan penuhi segala keperluan mereka. Segala rasa khawatir, segala rasa takut kami patah, kami hancurkan dalam nama Yesus orang Nazaret. Berikan sukacita-Mu, pengharapan-Mu kepada mereka. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami doakan bagi jemaat yang sakit, jemaat yang ada persoalan. Kami berdoa agar dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, Engkau sembuhkan mereka, Engkau bebas, Engkau lepaskan mereka dari segala tentangan, dari segala persoalan. Pada malam ini jika ada yang sakit, tekanan darah tinggi, yang diabetik, apapun penyakit mereka, kami doa agar bilur-bilur yang ditumpahkan di kayu salib
menyembuhkan yang sakit pada saat ini. Bapa Surgawi, kami juga terus doa untuk anak-anak kami yang di bangku sekolah, baik di Tadika, di primary school, secondary, colleges, dimanapun mereka berada di luar diri, bungkus lindung mereka dengan darah Tuhan. Kami angkat, kami serah ke dalam tangan. Kami serahkan program gereja kami, baik ibadah doa malam Ahad, malam Kamis, home sale malam Sabtu, ibadah raya malam Ahad, pagi Ahad kami serah, kami angkat ke dalam tangan-Mu. Kami serah semua yang melayani, Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi alat. Kami percaya jemaat yang mengikuti setiap program diberkati oleh Tuhan. Bapak, begitu juga pada malam ini kami juga terus berdoa untuk projek Tadika Akar Baik yang sedang berlangsung pada saat ini di tempat ini di gereja kami. Kami serah para kontraktor yang sedang mempersiap bangunan, Tuhan lindung, Tuhan yang menjaga mereka. Kami berdoa agar pekerjaan boleh berjalan dengan baik dan bangunan Tadika Akar Baik boleh persiapkan dengan baik dan dengan sempurna. Kami juga terus doa untuk Lot 79, cerah pihak Unipo yang memohon tempat ini bagi pihak kami. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, dan kami percaya tempat ini Tuhan akan beri untuk kemuliaan, untuk tempat memuji menyembah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.